Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal sertifikasi profesi hukum, soal hukum kepabeanan. Dan kita akan diskusi dengan Bang Adriansyah. Bang, ini kepabeanan ini kan ada hubungannya juga dengan bisnis, perdagangan internasional ya. Dan kurang lebih mirip pajak juga ya, karena hitung-hitungan juga soal itu. Bahkan ada International Chamber of Commerce misalnya, yang juga mengatur soal Incoterms misalnya 2020 dan seterusnya. Apa aja yang dipelajari di sini, Bang? Kalau dibilang mirip-mirip pajak, betul, hampir sama. Cuman kalau saya disuruh milih, saya lebih milih pajak. Oh gitu. Kalau kepabeanan ini selain rumit, regulasinya juga kita harus banyak baca ya, karena ini pasti banyak internasional. Dokumennya tebel banget. Itu ada buku BTKI namanya, itu 1000-an lembar, itu kita harus tahu. Walaupun kita nggak perlu hafal ya, tapi paling tidak kita harus memahami. Oh, kalau ini barang masuk kode mana nih? Kodenya yang mana gitu. Itu pertama kali saya pegang highest code. Pertama kali saya pegang case itu agak pusing ya, sampai susah tidur pas bacanya tadi. Tapi ya itu tadi, kalau kita melewati insya Allah bisa. Jadi yang dipelajari bagaimana, pastinya yang hampir sama dengan pajak itu biasanya di tata cara administrasi banding atau gugatan di pengadilan pajaknya, karena sama-sama di satu pengadilan pajak gitu ya, betul. Walaupun dia perkaranya bea cukai. Lalu mengenai ekspor impor itu juga dipelajari, bagaimana sih kewajiban perpajakannya, ekspor impor itu pasti berbeda. Ada lagi namanya kawasan berikat, itu seperti apa ya. Jadi materi-materi yang dipelajari lah materi-materi yang memang seputar tentang pengangkutan ya, terus perpajakan juga pastinya, sama pelaksanaan ekspor impor itu seperti apa. Jadi materi-materi yang demikian. Narasumbernya siapa aja, Bang? Itu ada Pak ada Pak Sofyan ya, lalu ada Pak Adang Karyana. Beliau mungkin kalau di sektor bea cukai ini sangat suhu lah, sangat praktek ya. Kalau mungkin orang hukum tidak terlalu mengenal karena itu sektornya sangat khusus ya. Lalu ada Pak Ishak yang biasa menangani perkara-perkara di pengadilan untuk sektor kepabeanan dan cukai. Jadi materi yang dikemas sedemikian rupa para ahli dan praktisinya untuk peserta dapat memiliki kemampuan dan bisa mendampingi klien nanti sebagai kuasa hukum pengadilan pajak sektor bea dan cukai. Jadi background harus S1 hukum? Untuk pajak dan bea cukai cukup S1. Oh, cukup S1 ya? Bisa hukum. Ekonomi ya? Bisa, karena pasti sangat dibutuhkan. Terutama pajak yang tadi pajak akuntansi itu sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak itu tadi, kita lawyer gak biasa kurang dan bagi gitu ya. Berapa lama tuh proses pendidikan sampai ujiannya? 5 hari. Oh, 5 hari. Nah, makanya kalau saya bilang sebenarnya singkat ya itu? Ini sangat singkat. Jadi tidak bisa ini selesai. Jadi kita ada upgrade setelah ikut pelatihan di kita. Yang penting memiliki sertifikasi, license dulu dia. Kita akan minta mereka untuk mengupgrade diri. Itu nanti syarat untuk perpanjangannya nanti setelah 3 tahun. Jadi kita biasanya bagi member Justisia gitu ya. Ini agak promo sedikit gitu ya. Jadi kalau sudah jadi member, selain mendapatkan harga khusus untuk pelatihan, biasanya kita akan berikan semacam webinar ataupun pelatihan-pelatihan singkat ataupun focus group discussion untuk khusus member untuk meningkatkan kemampuan mereka itu dengan free. Biasanya kita buat seperti itu. Jadi mereka bisa mengupgrade kemampuannya. Untuk mengcover yang 5 hari tadi ya terlalu singkat. Betul, yang pastinya terlalu singkat. Itu saya juga bilang ya, dan saya selalu menyampaikan belajar itu tidak sebatas 5 hari ini. Betul. Justru ini baru pintu masuk, memperoleh sertifikasi, setelah itu proses pembelajaran semuanya. Berarti kalau untuk yang ini berapa biayanya tuh, Bang? Ini kita member itu 9 juta, umum itu dia di 10 juta. Dia selisih 1 juta dengan yang pajak. Jadi artinya potensi untuk dia nanti berkarir itu kebanyakan nanti di pengadilan pajak ya tentu. Pengadilan pajak, perusahaan-perusahaan ekspor impor, terutama di wilayah-wilayah yang punya pelabuhan. Itu penting juga. Surabaya, Tanjung Priok itu kan ada tuh. Itu bisa juga. Kita kemarin yang di daerah Tanjung Priok itu kan ada beberapa perusahaan ini ya, untuk pengangkutan ekspedisi ekspor impor, kan itu pasti banyak permasalahan. Nah, biasanya sebagai seorang konsultan hukum di bidang itu kita memahami. Jadi
kita tidak hanya mengetahui ekspor impornya saja, Iya. tapi aspek hukumnya kita tahu. Membuat Sehingga- kontraknya ya. Betul, karena ya saya nggak enak nih. Ini pembahasannya balik misalnya ke tadi perpajakan dan juga tambang. Yang tadi ada kewajiban pajak itu jadi besar karena ternyata perjanjiannya dengan, contoh nih saya dengan Bang Jaki ya, saya punya ya biasa ya kita bilang pinjam nama Iya, ya. iya. Misalnya saya punya perusahaan, tapi abang yang bawa klien atau seperti apa. Kita deal-dealan, tapi kita tidak atur tentang perpajakannya. Saya untung cuma dikasih 5%, pajaknya 10%, yang ada saya nombok. Iya, benar. Karena apa? Tidak diatur, pajak itu yang nanggung siapa? Ya kalau orang pajak ya tahunya cuman ya atas nama PT siapa? Iya. Atas nama PT yang saya miliki. Iya, Ya PT saya yang dikenakan ini kewajib tagihan pajak. Iya. Seperti itu. Jadi di sini juga harus dibahas demikian. Pajak itu apakah sudah termasuk atau tidak itu sangat penting. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Adrian buat sharingnya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.